Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pengambilan keputusan. Pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Menurut George Arteri, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Gaya dalam pengambilan keputusan. Secara teoritis ada 4 gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, gaya direktif, yang dimana gaya direktif ini cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah, kemudian berfokus pada fakta dan penyelesaian masalah secara lebih tepat, dan juga cenderung terfokus pada jangka pendek. Dan yang terakhir, gemar menggunakan kekuasaan, ingin mengontrol secara umum, menggambarkan kekuasaan yang otokratik. Selanjutnya, gaya analitik. Gaya analitik, hasil keputusan didasarkan atas inputan hasil analisis, dan juga lebih banyak mempertimbangkan beragam informasi dan alternatif dibandingkan gaya direktif, serta menggambarkan pemimpin yang otokratik. Yang ketiga yaitu gaya konseptual. Gaya konseptual ini merupakan gaya yang mana memecahkan masalah dengan pandangan yang sangat luas, suka mempertimbangkan banyak pilihan dan mungkin masa depan. Dan yang ketiga, melibatkan banyak orang untuk memperoleh beragam informasi dan banyak menggunakan intuisi dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu gaya perilaku. Nah, gaya perilaku ini cenderung bekerja dengan orang lain dan terbuka dalam pertukaran pendapat. Yang kedua, cenderung menerima saran, sportif, dan bersahabat. Yang ketiga yaitu suka informasi dan yang verbal dan menghindari konflik serta peduli pada kebahagiaan orang lain. Dan yang terakhir, terkadang keputusannya tidak tegas dan sulit mengatakan tidak jika keputusan tersebut akan berdampak atau merugikan bagi orang lain. Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan yaitu 1. Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. 2. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika lebih terarah dan terkendali. 3. Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. 4. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. 5. Memastikan kembali bahwa alat uji dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Simon tahun 1960 mengatakan, pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu intelligence, design, choice, dan implementation. Intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Desain adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Proses dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah tersebut tentunya tidak mutlak berurutan, melainkan harus disesuaikan dengan bobot keputusan yang akan diambilnya. Seringkali hal-hal khusus harus dimasukkan di dalamnya, antara lain menyangkut asumsi-asumsi yang harus dirumuskan agar alternatif-alternatif dapat lebih banyak dimunculkan dengan alternatif yang relatif lebih banyak.
kemungkinan yang dievaluasi semakin banyak pula. Pada akhirnya, keputusan dapat diambil berdasarkan berbagai alternatif yang muncul. Jadi, tahapan tersebut merupakan unsur-unsur sebuah proses kesinambungan. Tahapan pengambilan keputusan yaitu 1. Tahap penyelidikan, mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh, diolah dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. 2. Tahap perancangan, mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. 3. Tahap pemulihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Lanjut, pengaruh perilaku dalam pengambilan keputusan. Ada 4 perilaku terhadap pengambilan keputusan, yaitu 1. Nilai. Nilai dianggap sebagai pedoman jika seseorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pilihan. 2. Kepribadian. Aspek kepribadian meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individu. 3. Kecenderungan mengambil risiko. Ada yang berani dalam mengambil risiko, ada di tengah-tengah, dan ada yang penuh pertimbangan atau kurang mengambil risiko. 4. Disonansi kognitif, adanya rasa cemas pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang diambilnya. Faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 1. Internal organisasi, seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Biasanya faktor ini berada di dalam suatu organisasi itu sendiri untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi. Yang kedua, eksternal organisasi, seperti keadaan sosial politik, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. Yang ketiga, ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyak informasi yang ada atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Dan faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam pengambilan keputusan dengan tidak bersifat merugikan. Yang kelima, pengalaman seseorang pembuat keputusan adalah hal yang sangat penting. Karena banyaknya pengalaman seorang tersebut, maka ia akan berani dalam menentukan keputusan. Hal ini juga berkaitan terhadap keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau anggota, karena pengalaman yang pernah dialaminya. Pengalaman juga dapat dijadikan suatu pelajaran dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi organisasi. Perubahan dalam keputusan. Dampak perubahan keputusan dikelompokkan menjadi 2 kelompok perubahan, yaitu incremental change, merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan berapa presentasi perubahan yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, turbulent change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, dan sebagainya. Walaupun data-data tersebut ada, namun kejadian seperti ini belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan situasi seperti dulu. Contohnya seperti jatuhnya dan bergantinya presiden di Irak, baik sebelum Saddam Hussein maupun pada saat Saddam Hussein ditangkap atau diturunkan posisinya dari presiden Irak secara paksa oleh tentara Amerika dan sekutunya. Data keputusan yang terlalu lama sulit untuk dijadikan sebagai data prediksi ke depan. Jika ke depan terlalu jauh untuk diprediksikan, maka ketepatan prediksi juga menjadi bagian yang dilakukan hasilnya.